Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang mengenai politik yang kita lihat, kita baca, kita dengar sehari-hari melalui media massa, media sosial, dan sebagainya. Karena itu politik adalah keseharian kita. Nah, sekarang atau baru-baru saja Pak JK, Pak Yusuf Kalla, yang juga pernah menjadi wakil presiden dari Pak SBY dan juga wakil presiden dari Pak Jokowi, membuat pernyataan bahwa kira-kira bahwa Pak Presiden Jokowi tidak usahlah terlalu banyak cawe-cawe dalam mengendorse siapa mau jadi presiden, siapa yang akan jadi presiden. Tidak usah memperlihatkan ini yang perlu didorong jadi calon presiden atau menjadi calon wakil presiden. Maksudnya biar presiden netral sajalah dalam urusan pencapresan ini. Toh masa jabatan Pak Jokowi memang sudah waktunya berakhir tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Tidak bisa lagi memperpanjang, tidak bisa lagi menambah masa jabatan ataupun menambah beberapa tahun masa jabatannya. Nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah mengantarkan negeri ini, mengantarkan bangsa ini untuk menuju pemilu yang jujur dan adil, dan kemudian menghasilkan pemimpin baru. Pemimpin baru inilah yang nanti melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri kita. Kita taruh dulu ini. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Pak JK ini menarik. Dan mestinya ini diperhatikan baik-baik. Pak JK bilang, tirulah apa yang dilakukan oleh Presiden Megawati dan kemudian juga Presiden SBY yang bersifat netral di dalam pemilu. Dalam arti bahwa tidak ikut berusaha menentukan siapa lagi yang menjadi artinya politik partisan. Itu yang muncul di istana yang kita lihat akhir-akhir ini. Nah, ini menarik karena begini. Pak JK pernah jadi wakilnya Pak SBY, pernah wakilnya Pak Jokowi. Jadi beliau pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Bahasa konstitusinya pembantu presiden, yang kalau ada apa-apa dengan presiden, wakil presiden yang menggantikan. Seperti Pak Habibie misalnya. Ini menarik karena akhir-akhir ini kita lihat politik partisan di mana presiden kemudian mengumpulkan ketua-ketua umum partai membicarakan dengan pencapresan. Seolah-olah Pak Jokowi ingin menjadi kingmaker, yang mestinya bersifat netral. Toh tidak menyangkut lagi. Beliau sudah akan mengakhiri dan kemudian setelah itu bahasa Jawa mungkin madeg pandito. Ini juga menarik. Kenapa? Karena tahun 2014 lalu, menjelang pemilu 2014 ketika Pak SBY akan mengakhiri jabatan sebagai presiden, waktu itu Pak Pramono Anung saat sekarang ini menjadi sekretaris kabinet. Saat itu tentu di luar pemerintahan. Dan kita sendiri semua baca di media massa pernyataan Pak Pramono Anung yang meminta Presiden SBY kala itu agar netral dalam pemilu 2014. Katanya kalau Pak SBY netral, pemilu akan nyaman, tidak ada ketegangan dan sebagainya, damai dan sebagainya. Beliau menuntut itu dari Presiden SBY. Dan alhamdulillah Presiden SBY menjalankan memang ingin netral dalam pemilu 2014 lalu, yang kemudian menghasilkan Presiden Jokowi. Semua berjalan baik, transisi pemerintahan juga baik, tongkat estafet kemudian diberikan kepada Presiden Jokowi yang memenangkan pemilihan umum.
Itu kata Pak Pramono Anung ketika berada di luar pemerintahan. Nah, sekarang Pak Pramono Anung adalah sekretaris kabinet, orang dekatnya Pak Jokowi, pembantunya yang sangat dekat dari Pak Presiden Jokowi. Kita mau juga dengar-dengar apakah Pak Pramono Anung masih konsisten dengan pernyataannya itu 2014 lalu. Sekarang ini jejak digital itu nggak bisa dihapus. Mestinya Pak Pramono Anung bilang begitu juga dong kepada Presiden Jokowi. Jangan karena berada di dalam, lalu kemudian suaranya, pendapatnya berbeda. Kalau sama Pak Presiden SBY karena dia berada di luar pemerintahan, Pak SBY diminta netral. Dan benar netral. Habis itu sekarang sudah menjadi orang istana, mestinya juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk tetap netral dalam pemilihan umum termasuk Pilpres 2024. Baru top itu. Kalau begitu, Pak JK yang pernah menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi mengingatkan Pak Jokowi. Walaupun memang sekarang Pak JK berada di luar pemerintahan karena sudah selesai 2 kali jadi wakil presiden sudah cukup. Mengingatkan Pak Jokowi untuk mengikuti jejak langkah apa yang dilakukan oleh Presiden Megawati maupun Presiden SBY. Nah, ini sebenarnya juga sesuatu yang perlu kita membangun tradisi politik baru, konsistensi di dalam berpolitik. Jangan karena kalau di luar bicaranya begitu, kalau di dalam lain lagi bicaranya. Konsistensi dalam pandangan politik membuat kita membangun sebuah tradisi etika politik tentang mana yang baik, mana yang tidak baik di dalam berpolitik. Politik partisan di istana menggunakan kekuasaan, pengaruh presiden di dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, seperti kata Pak Pramono Anung, kalau presiden tidak netral, maka bisa tidak damai, bisa tidak nyaman, bisa tidak sukses pemilu itu, bisa menimbulkan ketegangan yang tidak perlu. Nah, ini memang pelajaran. Mudah-mudahan Pak Jokowi, mungkin Pak Pramono Anung tidak perlu berbicara kepada media, tapi bisik-bisiklah kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, netral aja lah kita. Toh sudah selesai juga masa jabatan Bapak. Biarkan rakyat yang memilih siapa yang mau jadi pemimpinnya. Biarkan rakyat mendapatkan pilihan-pilihan yang beragam. Termasuk yang bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan juga bisa saja yang merupakan sebuah calon presiden dari koalisi yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Biarkan rakyat yang memilih. Mudah-mudahan Pak Pramono Anung bisik-bisik begitu kepada Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi bisa sadar, ingat-ingat apa yang dikatakan Pak JK. Nah, kalau itu yang terjadi, cantik sekali. Kita akan menuju pada pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas, rakyat bebas memilih, dan pilihan-pilihannya juga beragam. Rakyat bisa menegakkan kedaulatannya. Itu yang penting dalam pemilu. Karena dalam demokrasi, rakyat yang berdaulat. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.